Teman-teman, untuk acara pembukaan tolong videonya diaktifkan ya, sambil menunggu kesiapan dari Ibu Kabalai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabalai, yang saya hormati tim leader OSP 8 Gorontalo, yang saya hormati tenaga ahli, yang saya hormati Perkot dan Askot Mandiri, dan teman-teman Askot, teman-teman fasilitator yang berbahagia. Jadi acara hari ini adalah kegiatan webinar lokasi BPM reguler 2021. Saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara hari ini kita mulai dengan acara pertama, pengantar oleh tim leader OSP 8 Gorontalo. Kepada Bapak disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kabalai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo, terima kasih Bu atas kesediaan waktunya pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Kasatker Pelaksana PPW Provinsi Gorontalo yang juga sempat gabung pada pagi hari ini, Pak Rawin, terima kasih. Yang kami hormati Ibu PPK PKP Provinsi Gorontalo, Ibu Lian, yang juga hadir pada pembukaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih kesediaan waktunya untuk bergabung dengan kami. Teman-teman pemandu dan narasumber dari OSP 8 Provinsi Gorontalo, kemudian terusus pada peserta pelatihan tim Korkot dan tim Faskel lokasi reguler BPM, Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Provinsi Gorontalo tahun 2021 yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita dipertemukan kembali dalam forum online ini dalam rangka pelatihan tim Korkot dan fasilitator lokasi BPM atau lokasi yang mendapatkan alokasi dana 1 miliar per kelurahan di 10 lokasi tahun 2021. Perlu kami sampaikan ke Ibu Kabalai, Pak Kasatker dan Ibu PPK bahwa yang mengikuti pelatihan ini adalah tim fasilitator yang mendampingi lokasi reguler yang mendapatkan dana bantuan pemerintah untuk masyarakat sebesar 1 miliar per kelurahan, di mana di kota ada 5 kelurahan dan di kabupaten ada 5 kelurahan. Jadi yang ikut yang lalu itu yang dilatih lokasi CV, sekarang lokasi reguler. Nanti berikutnya ada juga pelatihan khusus fasilitator yang lokasi non CV dan non reguler. Diikuti juga oleh tim fasilitator di tim Korkot full tim, sehingga untuk peserta yang ikut pada pelatihan hari ini kurang lebih sekitar 21 orang ditambah dengan pemandu dan narasumber dari OSP sekitar 7 orang, sehingga hampir 30 orang yang ikut pelatihan pada pagi hari ini. Perlu kami sampaikan secara umum bahwa untuk kegiatan Kotaku di Provinsi Gorontalo saat ini, untuk lokasi CFW, kami laporkan ke Ibu Kabalai, Pak Satker dan Ibu PPK, bahwa 9 kelurahan sudah cair di BKM, menyisakan 1 kelurahan hari ini, Kelurahan Buli Ide, insya Allah sebentar jam 10 akan menandatangani SPK beserta bersama dengan Ibu PPK, sehingga kita berharap hari ini SPM-nya bisa terbit, sehingga 10 kelurahan CV kita sudah cairkan dananya secara keseluruhan. Untuk lokasi di lapangan sendiri, lokasi CV sementara ini dalam proses pelatihan masyarakat, kemudian ada juga musyawarah persiapan kegiatan fisik. Sehingga kita target di minggu depan sudah ada kegiatan fisik di lapangan. Kemudian untuk kegiatan yang berada di lokasi reguler, yang 10 kelurahan yang mendapatkan alokasi 1 miliar per kelurahan, saat ini teman-teman di lapangan masih menyelesaikan kegiatan konsep desain untuk kegiatan 2021. Kemudian ada kelurahan yang sudah melakukan uji publik terkait dengan kegiatan yang akan didanai di tahun 2021. Untuk lokasi reguler ini kita akan mentargetkan untuk pencairannya memang di minggu ketiga atau minggu keempat di bulan Mei untuk tahap satunya,
sehingga kita sementara dalam proses persiapan di perencanaan. Mungkin itu beberapa informasi singkat yang kami sampaikan pada hari ini, dan kami laporkan bahwa pelatihan ini akan berlangsung selama kurang lebih 3 hari, mulai hari ini sampai hari Kamis, dan insya Allah nanti Kamis siang akan ditutup. Demikian yang bisa kami sampaikan untuk kegiatan pengantar awal pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan kepada Ibu Balai Persarana Pendidikan Wilayah Gorontalo untuk memberikan arahan sekaligus membuka acara pelatihan tim korkot dan tim fasilitator lokasi reguler tahun 2021 Provinsi Gorontalo dengan resmi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Tim Leader. Acara selanjutnya sambutan sekaligus membuka acara kegiatan webinar pada siang hari ini kepada Ibu Insinyur Nur Diana Habibi MSI. Kami persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kasatker Pelaksanaan PPW Provinsi Gorontalo Parawin, yang saya hormati PPK PKP Ibu Lian, yang saya hormati tim leader Kota OSP 8 Provinsi Gorontalo, yang saya hormati para pemandu dan narasumber, dan yang saya banggakan adalah para peserta pelatihan pada pagi ini. Pertama-tama marilah kita menghajatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat nikmat dan kurnia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat melaksanakan webinar pelatihan tim korkot dan fasilitator lokasi BPM reguler program Kotaku. Kita tahu bahwa target RPJMN 2020-2024 seluas 10.855 hektar, di mana diharapkan program Kotaku berkontribusi sampai dengan tahun 2022 seluas 4.373 hektar. Hanya mungkin di sini Pak Ilham, Gorontalo berapa sih dari 10.000 itu kontribusi kita berapa mesti sudah harus tertuang di dalam data kita. Untuk mencapai target tersebut, pada tahun 2021, program Kotaku melaksanakan kegiatan melalui bantuan pemerintah untuk masyarakat yang kita kenal dengan BPM secara nasional pada 365 desa atau kelurahan, di mana 113 lokasi baru, 269 kecamatan, 145 kabupaten kota tersebar di 32 provinsi. Provinsi Gorontalo menargetkan berkontribusi sampai tahun 2022 seluas 41,45 hektar. Ini yang tadi ya. Pada tahun anggaran 2021, Provinsi Gorontalo mendapatkan lokasi dan alokasi BPM reguler di 2 kabupaten kota dengan jumlah kelurahan atau desa masing-masing 5 kelurahan desa dengan total dana bantuan pemerintah untuk masyarakat BP sebesar 10 miliar, di mana Kota Gorontalo lokasinya adalah Kelurahan Leato Utara, Leato Selatan, Kelurahan Bugis, Kelurahan Pohe, dan Kelurahan Pilolodaa, yaitu masing-masing mendapat anggaran sekitar 1 M. Untuk Kabupaten Gorontalo, yaitu Kelurahan Luhu, Kelurahan Bulila, Kelurahan Hulawa, Kelurahan Polohunggo, Kelurahan Dutulana juga masing-masing mendapat 1 M. Sejalan dengan target di atas, selama perjalanan program tahun anggaran 2020 masih terdapat beberapa isu yang harus diselesaikan pada pelaksanaan BPM reguler. Di antaranya, pertama, kualitas infrastruktur harus sesuai dengan standar dari Kementerian PUPR, proses pengadaan barang dan jasa berbasis komunitas masih belum berjalan dengan baik di seluruh lokasi, kualitas penyusunan DED, RAB, dan LKS di beberapa lokasi masih rendah, pencatatan administrasi, pemanfaatan BPM masih perlu ditingkatkan, dan yang kelima adalah permasalahan lahan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur. Perlu saya tekankan di sini,
ada beberapa hal kemarin Ibu Dirjen sampaikan pada saat kita pertemuan rapat semua kepala balai terkait program padat karya. Yang diharapkan adalah seperti yang sudah disesuaikan itu adalah kualitas ya, dan di mana kita harus kualitas atau mutu dari pekerjaan kita, sehingga jelas apa yang sudah dibangun oleh Cipta Karya. Ya, ini kata walaupun bukan dari kami dari PPK-nya, tetapi kan melalui kami bahwa inilah program padat karya Cipta Karya yang ada di masing-masing kota kabupaten. Dan ada hal lain yang harus perlu juga dijelaskan adalah terkait bagaimana kita menjadi kata 1CK1 itu ada di lapangan Pak Ilham dan teman-teman semua. Yaitu tadi seperti yang kita lihat, kalau kita membangun di program Kota Aku membangun sanitasi, nah sanitasi yang bagaimana sih yang Cipta Karya punya itu? Bukan yang sanitasi bagaimana ya kayak masyarakat butuhkan, tetapi masyarakat butuhkan betul, tetapi dengan konstruksi Cipta Karya. Seperti tadi sudah dituangkan di sini adalah kualitas infrastruktur harus sesuai dengan standar Kementerian PUPR. Nah, ini yang perlu kita lihat di lapangan. Memang selama ini kalau kita dengar dari masing-masing dua kabupaten ya, Kabupaten Gorontalo maupun Kota Gorontalo, kegiatan Kotaku itu mereka selalu mengajukan jempol, Pak. Alhamdulillah, saya sangat senang. Tidak pernah ada keluhan sedikit pun terkait program Kotaku yang sudah ada di yang kita sudah laksanakan di lapangan selama ini. Terima kasih untuk tim Kotaku. Tetapi saya hanya melihat bagaimana infrastruktur yang kita bangun itu menggambarkan infrastruktur keciptakaryaan. Jadi kayak tadi saya bilang MCK-nya, MCK yang bagaimana sih yang harus sesuai dengan kita punya, yaitu mulai dari pengolahan tinjanya, bagaimana lokasinya harus di mana, dan bagaimana dengan lingkungan yang ada di sekitarnya, ya Pak Ilham. Jadi itu saya juga ingin berharap memang harus kalau kita ingin melaksanakan kegiatan setidak-tidaknya berkonsultasilah dengan di kami di BPPW, karena ada BPKPLP, ya, karena mereka sudah sesuai dengan standar-standar yang ada yang sudah dikeluarkan dari Direktorat Sanitasi, ya. Saya mohon itu Pak Ilham supaya apa yang kita lihat kita bangun, karena saya lihat yang menggambarkan keterpaduan program itu hanya ada di Kotaku sebenarnya bisa, ya, karena situ bisa bangun sanitasi, air minum, di jalan, ya, jadi bisa kelihatan CK1 satu CK-nya. Kalau program-program lain itu kan ya kalau kebutuhan air minum ya air minum yang dibangun, tapi kalau Kotaku itu bisa jadi satu sistem, ya. Jadi saya mohon itu, dan saya memang lihat di lapangan mulai dari pelaksanaan, dari awal pelaksanaan sampai akhir itu Kotaku itu sangat bagus sekali, ya, sangat alhamdulillah Pak Ilham. Terima kasih untuk kerjasamanya yang baik dengan timnya, ya, tim baik dari tim kota maupun tim dari kabupaten. Ini juga sempat disampaikan Pak RG, Pak Rahmat Gobel, waktu kunjungan ke lapangan, dia sangat senang dengan program Kotaku. Sempat dia singgung lagi waktu dia telepon ke saya, bagaimana, makanya kemarin dia ingin ada peletakan batu pertama, ya, karena dia melihat betul-betul ajukan jempol. Itu juga disampaikan dari DPR Komisi 3, DPRD kita di sini. Untuk program Kotaku itu mereka sangat-sangat senang sekali. Jadi saya harap teman-teman selain perlu membanggakan, tetapi dijagalah mutunya itu, ditambahkanlah inovasi apa lagi yang bisa kita buat di Kotaku sehingga program ini bisa menggambarkan kata CK1 satu CK itu mungkin lebih bagus lagi. Berdasarkan sesuai dengan tadi, berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya peningkatan kapasitas kepada seluruh pelaku, baik di tingkat korkot maupun tingkat fasilitator, agar pelaksanaan pendampingan dan pencairan serta pemanfaatan BPM reguler tahun anggaran 2021 terlaksana dengan baik. Saya ingatkan bahwa pelaksanaan kegiatan Kotaku pada tahun 2021
harus terus dioptimalkan serta dilaksanakan secara transparan dan akuntabel agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan berkualitas baik. Ini juga salah satu arahan Ibu Dirjen adalah salah satunya adalah tertib administrasi, ya. Nah, itu yang perlu. Tadi sudah memang selain fisik, pembangunan fisik di lapangan, bagaimana kita dengan tertib administrasi sehingga meminimalisir nanti akan adanya temuan, kalau perlu tidak ada lah temuan dari pemeriksa kita, ya. Jadi saya mohon teman-teman semua yang dana dapat program padat karya ini, salah satu arahannya Ibu Dirjen itu memang selama ini pada saat mereka rapat RDP dengan Komisi 5 memang sudah menyampaikan bahwa program-program padat karya itu sangat bagus, tetapi perlu ditekankan adalah masalah administrasinya. Ya, mungkin itu. Dan ada hal lain juga Pak Ilham, tetap saya ingatkan untuk teman-teman bagaimana memberdayakan masyarakat lokal, ya, memberdayakan masyarakat lokal, dan itu juga tertuang di dalam laporannya kita nantinya. Sudah berapa sih masyarakat lokal yang kita pakai tenaga kerjanya, berapa upahnya, dan ini saya mohon laporannya itu selalu intens. Saya juga ini proyek Pokja padat karya ini belum berjalan dengan. Saya mau undang rapat karena hari Jumat besok itu ada rapatnya Pak. Sudah berapa realisasinya kita? Jadi nanti akan dipertanyakan yang masih rendah anunya progresnya. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan Pak Ilham. Selamat dengan beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara webinar pelatihan tim korkot dan fasilitator lokasi BPM reguler program Kotaku tahun 2021 Provinsi Gorontalo saya buka dengan resmi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Balai atas sambutannya. Acara selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Bapak Sutami Kobandaha SAG. Kepada Bapak disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera untuk kita semua. Baik Bapak Ibu peserta webinar pelatihan lokasi BPM reguler program Kotaku, serta seluruh hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk menurut keyakinan masing-masing, serta izinkanlah kami memandu doa ini dengan acara agama Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun, seraya mengharap agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan naimin. Hamdan syakirina. Hamdan yuafin ma wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi wajib sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Saat ini kami berkumpul dalam rangka acara pembukaan webinar pelatihan tim koordinator kota dan tim fasilitator lokasi BPM reguler program Kotaku yang diselenggarakan oleh OSP 8 Provinsi Gorontalo. Kami mohon kiranya acara ini selalu berada dalam ridha-Mu. Amin. Ya Allah, ya Tuhan yang mengetahui, limpahkanlah kepada kami seluruh kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti pelatihan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kepahaman yang luas, dan amalan yang Engkau kami terima selama mengikuti pelatihan ini, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di lokasi tugas masing-masing.
Ya Allah, ya Maha Bijaksana, berilah kepada kami ilmu yang kokoh, akhlak yang mulia. Jadikanlah kami orang yang berguna untuk dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Kotaku di Provinsi Gorontalo ini. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan, kebaikan doa kami. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha mendengar, Engkau Maha pengampun. Rabbana jalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wajriyatan qurratan waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dengan berakhirnya doa yang disampaikan oleh Bapak Sutami, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara pembukaan kegiatan webinar pada hari ini. Pada Ibu Kapali kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan acara saya serahkan ke Pak Rahmadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mohon kesediaan Ibu Kabalai untuk foto bersama dulu dengan Pak Satker dan Ibu PPK. Pak Mustar, bisa diambil gambar dulu Pak Mustar? Siap Pak. Siap Pak. Ya. Mohon teman-teman ya muncul semua videonya dulu. Ditampilkan dulu. Ya, mohon kesediaan Ibu Kabalai, Pak Satker dan Ibu PPK untuk foto bersama dengan teman-teman. Ya, baik Pak. Mulai. Ya, 1, 2, 3. Ini 2 kali Pak. Oke, yang kedua. 1 kali lagi Pak. Ya, 1, 2, 3. Makasih, selesai Pak. Oke, makasih Pak Mustar. Sebelum Pak Rahmadi, mungkin ada mau disampaikan Pak Rawin atau Ibu Lian, dipersilakan Bu, mungkin ada mau disampaikan ke teman-teman. Dari Pak Satker mungkin, Pak Rawin, monitor Pak. Baik, Pak Ilham. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Mungkin ada mau disampaikan Pak Satker. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, tadi Ibu Kabala juga sudah menyinggung Pak ya masalah kualitas. Jadi untuk pelaksanaannya nanti kalau bisa saya sarankan untuk ini kan materialnya kan bisa memanfaatkan material yang ada di sekitar lokasi. Nah, kalau bisa untuk material ini dilakukan juga dilakukan pengetesan kalau bisa. Supaya hasilnya juga akan lebih baik. Kemudian juga itu kan kalau ada hasil tesnya kan itu untuk bisa melengkapi data administrasi juga. Bagaimana juga yang disampaikan bahwa kita harus tertib administrasi. Karena program ini kan sudah lama kita laksanakan, jadi perlu kita tingkatkan dari tahun ke tahun. Terutama yang melaksanakan, yang membuat rabat-rabat ya, jalan-jalan beton, supaya hasilnya lebih bagus. Ya. Jadi kualitas materialnya juga harus kita tahu. Walaupun ada uji kualitas beton ya. Ya, ada uji kualitasnya. Kadang-kadang juga kan dari teman-teman semua juga sudah memanfaatkan material dari kuari-kuari yang sudah ada di Kota Gorontalo yang sudah pernah dilakukan tes.
Tapi kalau ada lokasi yang berada di sekitar kuari yang berada di sekitar lokasi yang mau dimanfaatkan, nah sebaiknya kalau bisa dilakukan pengetesan. Kemudian juga masalah administrasi tadi. Nah, saya juga mengingatkan untuk apa yang dilaksanakan itu dapat didokumentasikan dengan baik, mulai dari foto nolnya, pelaksanaannya 100. Jadi dengan titik koordinat yang sama, saya juga dari pihak auditor maupun yang melihat laporan itu segera dapat mengetahui, oh ini tadinya seperti ini sudah jadi seperti ini. Jadi titik koordinatnya untuk mengambil foto itu, titik-titik pengambilan harus di titik yang sama. Titik yang sama. Ya. Kadang-kadang titik pengambilan nolnya di titik yang lain, pelaksanaannya lain, 100-nya pun lain, makanya tidak nyambung. Iya, iya betul Pak. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan dalam hal membuat dokumentasi. Jadi dari pihak auditor juga walaupun hanya melihat laporan, kadang sudah puas. Tes satu titik untuk diambil sampel sudah sesuai, ya mungkin dalam benak mereka sudah sesuai seperti itu semua. Jadi administrasi itu yang bisa menyelamatkan kita, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dapat kita pertanggungjawabkan dengan baik. Ya, kemudian juga untuk hasil setelah dilakukan perencanaan, ya dapat dari teman-teman PKP juga dapat mengoreksi gambar-gambarnya, pelaksanaannya sudah sesuai dapat dilaksanakan atau tidak. Seperti tahun-tahun kemarin juga sudah pernah dilakukan, tapi saya mohon juga diperlihatkan juga di tim yang ada di Satker. Demikian mungkin Pak Ilham apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Satker atas masukan-masukannya, akan menjadi catatan bagi kami di lapangan dan akan segera kami tidak lanjuti sehingga kualitas pekerjaan kita semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Satker. Selanjutnya mungkin dari Ibu PPK, Ibu Lian, ada mau disampaikan Bu Lian? Silakan Bu. Pak Ira atau Amikar satu-satu. Ibu Lian masih monitor? Ya, terima kasih Pak Ilham. Ya, silakan Bu. Ada mau disampaikan Bu ke teman-teman? Kedengaran suara Pak, soalnya di sini jaringan putus-putus. Iya, kedengaran Bu Lian. Silakan Bu. Oh iya Pak, mungkin tidak banyak yang ingin saya sampaikan Pak. Di sini saya hanya sekedar memberikan masukan saja terkait dengan masalah pencairan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk pencairan program Kotaku ini dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu 70% dan 30%. Nah, saya harapkan untuk setiap tahapan pencairan, kalau untuk 70% pertama kan kita belum ada fisik di lapangan, ya kan Pak Ilham. Nah, untuk yang berikutnya, yang termin berikutnya diharapkan sebelum melaksanakan termin itu kita melakukan opnam lapangan bersama-sama, yaitu dari tim Kotaku dengan tim dari PPK, baik itu di Satker maupun dari PPK sendiri, agar kita dapat mengontrol sama-sama apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan di lapangan. Itu saja Pak yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Oke, makasih Bu Lian. Saya kira juga akan menjadi ya. Bagaimana Bu Lian?
Halo? Ya, masih ada? Cukup? Halo Pak? Ya cukup itu saja Pak. Saya kira tadi sudah banyak dijelaskan sama Pak Rawin dan Ibu Kabalai. Itu saja Pak masukan saya. Ya, makasih Bu Lian atas masukannya. Insya Allah akan jadi catatan bagi kita dan memang biasanya persyaratan juga itu untuk pencairan tahap 2 kita harus melakukan opnam dulu dan kegiatan fisiknya juga sudah harus di atas 50-60%. Jadi tetap kita akan koordinasi dengan tim teknis di Satker dan PPK untuk melakukan supervisi sebelum kita akan mengajukan pencairan tahap kedua. Terutama yang kegiatan reguler karena dia reguler ini adalah kegiatan baru dibandingkan CFW dia hanya melakukan pemeliharaan dan rehab perbaikan sehingga mungkin yang di lokasi reguler ini menjadi perhatian kita bersama. Karena kadang-kadang DPR juga tiba-tiba turun dan sebagainya. Jadi kayak kemarin di kabupaten ketua DPR turun itu, padahal kegiatan belum jalan, sehingga dia janji nanti kalau sudah ada kegiatan jalan dia turun lagi Pak Ketua DPR kita. Sekali lagi terima kasih Pak Rawin dan Ibu Lian atas supportnya dan meluangkan waktu pada pagi hari ini dan Ibu Kabalai juga yang mungkin sudah meninggalkan kita di pagi ini. Terima kasih sekali lagi. Acara pembukaan selanjutnya ke Pak teman-teman pemandu Pak Rahmadi untuk materi-materi selanjutnya. Sekali lagi terima kasih Pak Rawin dan Bu Lian. Tetap jaga kesehatan Pak, Bu.